kedua, menempatkan nawacita sebagai paradigma pembangunan. Dan untuk itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu harus jelas ideologinya, dan beliau berusaha merumuskan dari 9 itu menjadi trilogi nawacita. Yang pertama negara hadir, yang kedua pembangunan dari pinggir, yang mengingatkan kita pada konsep dari David C. Corton yang waktu itu sebagai counter dari pembangunan yang sifatnya top down. Kemudian yang ketiga adalah revolusi mental. Pertama mengenai keharusan untuk tetap memberikan policy mengenai subsidi, khususnya di ranah kebijakan sumber daya alam ya, pengelolaan BPN. Ini masih seharusnya menjadi bagian dari kebijakan pemerintah, karena di dalam teori administrasi negara subsidi ini punya 2 peran penting. Yang pertama adalah korektif, dan yang kedua adalah realokasi. Dalam perspektif ini saya rasa masih ada relevansi yang sangat signifikan untuk memperhatikan konsep mengenai subsidi, dan tidak tepat kalau kemudian diserahkan kepada mekanisme pasar begitu saja. Kemudian yang berikutnya, dari titik ini saya akan berangkat ada persoalan yang barangkali tadi belum banyak diulas, tetapi media massa banyak mempersoalkan itu, yaitu persoalan tata kelola badan usaha milik negara. Jadi saya akan menyoroti 3 aspek. Pertama, sumber daya ekonomi. Yang kedua, sumber daya manusia. Karena dari perguruan tinggi mungkin lebih saya arahkan pada sumber daya manusia di perguruan tinggi. Dan yang ketiga, sumber daya air. Memang betul bahwa kalau kita melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program kerja kabinet berbasis nawacita, saya rasa memang waktunya masih terlalu singkat. Maka saya pernah menulis di Kompas dengan judul evaluasi kinerja kementerian, bukan evaluasi kinerja menteri, sehingga kita akan mendapat manfaat yang komprehensif, bukan membidik orangnya, tapi membidik kelemahan birokrasinya dan sistem yang memang harus disesuaikan, karena memang ada beberapa kementerian yang dilebur menjadi satu. Itu dalam perspektif birokrasi ini memerlukan satu penyamaan persepsi dan persamaan kultur. Nah, yang pertama menyangkut badan usaha milik negara sendiri. Kalau kita cermati, ada 2 putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat penting, yang harus kita jadikan sebagai pintu masuk dan rujukan dalam rangka membangun good corporate governance di lingkungan badan usaha milik negara. Yang pertama, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 tahun 2013, dan yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 tahun 2013. Banyak hal yang dielaborasi di situ. Namun intinya, kedua putusan Mahkamah Konstitusi itu menegaskan status bahwa uang yang disubsidikan ke badan usaha milik negara tetap masuk dalam rezim hukum keuangan negara, tidak bergeser atau berubah karakter menjadi rezim keuangan privat. Nah, ini saya rasa bagi para pengelola BUMN perlu sangat cermat dan hati-hati, dan konsiderasi dari putusan MK ini sangat penting, karena kalau kita lihat badan usaha milik negara kita ini mengelola tidak lebih data 2 tahun terakhir ya sekitar 5.000 sampai 6.000 triliun ya uang negara. Melakukan revolusi mental dalam pengelolaan sumber daya air. Kita bisa melihat bagaimana di masa lalu dengan undang-undang sebelumnya, negara ini bisa berdagang dengan rakyatnya untuk atribut, yaitu air. Kok air diperdagangkan dan negara dagangnya lagi. Nah, jadi momentum ini saya rasa penting untuk kemudian menjadi pintu masuk, karena kalau kita baca di dalam putusan MK sendiri, ada hal-hal yang harus dipatuhi oleh negara. Pertama, negara ini wajib menghormati, to respect, melindungi, to protect, dan melindungi hak warga negara atas air. Nah, jadi saya rasa dengan waktu yang masih sangat terbatas ini, belum ada catatan tadi Dr. ini menyampaikan 8 bulan kurang lebih. Saya juga kemarin itu juga menulis juga. Saya rasa berlebihan kalau baru belum setahun sudah dilakukan pengukuran, bahkan sudah diminta bongkar pasang kabinet. Ya.
Nah, lalu di pemerintahan yang sebelumnya bagaimana? Apakah juga dalam waktu yang singkat sudah bisa melakukan perubahan secara mendasar atas kerusakan berbagai sistem yang terjadi selama 30 tahun lebih? Nah, ini barangkali yang diberikan mandat untuk melakukan jejaring. Nah, kalau kita lihat kebijakan Jaksa Agung saat ini yang membuat Satgas anti korupsi, yang membuat jejaring antara KPK, kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan evaluasi dan juga penindakan terhadap korupsi di bidang pertambangan. Saya rasa ini sudah mulai memasuki pada ranah untuk melaksanakan konsep nawacita yang ingin membangun sinergi peran antar aktor itu. Nah, kita berharap ke depan ya, pemerintahan bersih itu bisa dicapai dengan cara melibatkan sinergi peran antar aktor ini.